Terbongkar rekaman CCTV hingga kesaksian saksi yang sebut Sambo ikut tembak Yosua. Dalam rekaman di CCTV yang saudara saksi maksud tadi, keterangan, apakah itu sebuah petunjuk ada suatu peristiwa sehingga rekaman data itu sangat penting? Siap. Karena itu menjadi bukti yang sangat penting. Dari awal kasus ini dilaporkan adanya tembak-menembak, padahal pada saat itu dari rekaman tersebut terlihat bahwa pada saat Pak FS tiba di rumah tersebut, Yosua masih ada, Pak. Masih terlihat bolak-balik di depan rumah. Siap. Kenapa kok bisa tadi saksi bilang secara berita acara ada penyitaan, tetapi isi rekamnya sudah hilang? Pertanyaannya kepada saksi, hilangnya itu apakah dilakukan secara dihapus atau bagaimana sepengetahuan saksi? Kami tidak tahu, Yang Mulia. Siap. Tidak tahu ya? Siap. Mohon maaf, Pak. Pada saat diterima oleh Puslapor dan dilakukan pemeriksaan sehingga pada awal Agustus Puslapor menginformasikan pada kami itu sudah hilang. Jadi informasi yang kami terima dari Puslapor saat diterima di Puslapor langsung dilakukan pemeriksaan itu sudah hilang, Pak. Sudah hilang? Sudah hilang. Maksudnya sudah tidak ada rekamannya. Puslapor tidak bisa menemukan apapun dari DVR itu. Bahwa memang terjadi ada bukan terjadi peristiwa tembak menembak, tapi ada peristiwa tidak usah sungkan, udahlah. Ya, peristiwa menembak. Yosua ditembak, bukan tembak menembak. Yosua ditembak. Betul. Oleh siapa? Oleh Baradae dan FS. Kalau yang disampaikan saksi yang dihadirkan ini ya, kami fokus kepada sekarang pada peluru. Kenapa peluru ini sangat penting? Karena ini terkait dengan persesuaian barang bukti yang lainnya ya. Karena faktanya adalah peluru yang tersisa itu ada 12. Nah, ini sangat penting buat kami. Nah, kami melihat bahwa para saksi yang dihadirkan ini sudah sesuai dengan fakta yang terjadi ya, yang apa yang disampaikan oleh klien saya. Di awal kan disampaikan bahwa klien saya berdiri sendiri, satu saksi bukan saksi. Tapi dalam persidangan ini kan terungkap apa yang menjadi keterangan klien saya, fakta-fakta ini kan terungkap oleh saksi-saksi yang dihadirkan ya. Ada yang saksi yang coba menutupi kemudian mencabut berita acara pemeriksaan ya, contohnya saksi dari ART. Nah, kemudian saksi dari para ajudan ini menjelaskan posisi klien saya ya, bahwa apa yang klien saya sampaikan mengenai adanya sarung tangan, kemudian terus menyerahkan senjata HS di rumah saguling. Nah, kemudian saksi dari ajudan ini yang bernama Romer melihat senjata HS itu jatuh di rumah Duren 3. Ini kan berarti sesuai persesuaian ya dari kronologis dari yang klien saya sampaikan. Tim Sus Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kompol Aditya Cahya, menyebut rekaman CCTV menjadi bukti penting untuk mengungkap kematian Yosua. Saksi mengungkap DVR CCTV di Kompleks Duren 3 memperlihatkan Brigadir Yosua masih hidup saat Verdi Sambo tiba di rumah tersebut. Namun dalam barang bukti, Puslapor sempat dinyatakan hilang. Kesaksian ini terungkap dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua dengan terdakwa Arif Rahman Arifin. Saksi menyebut, data rekaman CCTV di rumah Sambo diperoleh dari terdakwa lain, Baikuni Wibowo. Rekaman CCTV tersebut mematahkan skenario Sambo yang menyebut penembakan Yosua terjadi sebelum Sambo datang ke rumah dinas. Rekaman CCTV juga menunjukkan Yosua masih hidup saat Sambo tiba. Satu persatu skenario Sambo dalam pembunuhan Yosua terbongkar lewat kesaksian di persidangan. Salah satunya kesaksian mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, Ridwan Soplanit. Saksi Ridwan Soplanit menyatakan Sambo ikut menembak Yosua. Saksi lainnya, mantan ajudan Sambo, Azan Romer, juga mengaku melihat pistol HS yang dibawa Verdi Sambo jatuh saat Sambo tiba di rumah dinas Duren 3. Keterangan Romer sekaligus membantah keterangan Sambo pada sidang 8 November lalu.
Terdakwa Ferdi Sambo menyebut pistol yang jatuh adalah pistol Wilson Combat. Sebelumnya, Ferdi Sambo menyatakan Joshua tewas akibat tembak menembak dengan Barada Eliezer. Sambo juga menyatakan peristiwa tembak menembak terjadi sebelumnya dirinya tiba di rumah dinas Duren 3. Saksi berkata, DVR CCTV ungkap skenario Sambo. Anggota Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Kompol Aditya Cahya, selaku saksi pelapor menjelaskan pentingnya digital video record atau DVR, kamera pengawasan atau CCTV yang diserahkan Kompol Baikuni Wibowo. Menurut dia, salinan dari DVR yang sudah dihapus itu mengungkap skenario Ferdi Sambo dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Acai tak kutanya soal CCTV rumah Duren 3 ke Sambo. Dia Kadif Propam. AKBP Ari Cahya Nugraha alias Acai mengaku melihat CCTV ketika datang ke rumah Duren 3 dan melihat mayat Brigadir Yosua Huta Barat tergeletak. Namun dia tidak berani bertanya soal CCTV itu kepada Ferdi Sambo yang saat itu menjabat Kadif Propam Polri. Hal itu terungkap dalam persidangan anak buah Ferdi Sambo, AKBP Aryo Rahman Arifin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat. Jaksa awalnya bertanya kepada Acai apakah benar Acai ditelepon oleh Ferdi Sambo pada Jumat atau pada hari Brigadir Yosua Huta Barat tewas ditembak di rumah dinas Ferdi Sambo. Acai mengatakan dia dihubungi sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dan diminta ke rumah Ferdi Sambo. Di telepon Ferdi Sambo berangkat dari kantor pukul 17.30 dengan saudara Irfan, kata Acai. Sesampainya di rumah dinas Ferdi Sambo, Acai menyebut saat itu Ferdi Sambo langsung memintanya masuk di dalam rumah. Acai mengaku melihat seseorang tergeletak yang kemudian diketahui itu adalah Brigadir Yosua. Setelah tiba di sana, kami masuk lewat garasi. Setelah melewati garasi persis, kami melewati Pak Ferdi Sambo duduk di garasi pakai kaos abu-abu, pakai di PDL beliau, kata Acai. Pas masuk di dalam ruang tengah, seseorang tergeletak. Itu siapa? Kata Acai. Saksi bertanya, Richard. Jaksa. Saksi bertanya Richard, Cat, ada apa? Ada tembak menembak menurut Richard yang tembak menembak dengan Joshua, kata Acai menerikan percakapan dengan berada Richard. Jaksa bertanya, apakah Acai melihat CCTV di dalam rumah Sambo saat datang di hari kejadian pembunuhan Brigadir Yosua? Acai mengaku melihatnya. Pada saat saksi bilang itu ada CCTV itu, kapan saudara mengetahui itu? Tanya jaksa. Saya lihat Pak, jawab Acai. Jaksa pun mempertanyakan mengapa tak terlintas di pikiran Acai untuk bertanya terkait CCTV itu ke Ferdi Sambo. Acai mengaku saat itu tidak berani menanyakan karena Ferdi Sambo adalah Jenderal Bintang 2 dan menjabat Kadif Propam Polri. Kok insting saksi pada saat tiba ada nggak penyampaian di Duren 3? Kan saksi kan mengetahui tentang ceritanya tembak menembak. Ada tidak? Saksi tanya CCTV tidak mempertanyakan. Cari jaksa. Nggak berani Pak, saya nanya Sambo, Kadif Propam. Jawab Acai. Arif didakwa merintangi kasus pembunuhan Yosua. Dalam perkara ini, AKBP Arif Rahman Arifin didakwa merusak CCTV yang membuat terhalanginya penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat. Perbuatan itu dilakukan Arif bersama 5 orang lainnya. Terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, ujar jaksa saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
5 terdakwa lain yang dimaksud adalah Kompol Cukput Ranto, Kompol Baikuni Wibowo, dan AKP Irfan Widianto, Brigjen Hendra Kurnia, Kombes Agus Nurpatria. Mereka didakwa dengan berkas terpisah. Arif didakwa dengan pasal 48 junto, pasal 33 dan pasal 48. Junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau Undang-Undang ITE. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 233 KUHP dan pasal 221 ayat 1 ke 2. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.